Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaldi Rifki Anugrah dengan NIM terakhir 070. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu tentang penerapan finish state otomata pada proses peminjaman ruang laboratorium komputer Universitas Bina Sarana Informatika. Apa itu teori bahasa dan otomata? Teori bahasa dan otomata adalah cabang dalam ilmu komputer yang mempelajari bahasa formal dan mesin abstrak yang dapat memproses bahasa tersebut. Teori bahasa fokus pada analisis struktur bahasa formal, seperti tata bahasa, sintaksis, dan semantik. Sementara itu, teori otomata membahas tentang mesin abstrak yang dapat menerima dan menghasilkan urutan simbol dalam bahasa formal tersebut. Teori bahasa dan otomata merupakan fondasi penting dalam mengembangkan bahasa pemrograman, kompilasi, pengenalan pola, dan bidang lainnya yang melibatkan pemrosesan informasi secara formal. Latar belakang. Perguruan tinggi seperti Universitas Bina Sarana Informatika membutuhkan sistem informasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Salah satu sarana penting adalah laboratorium yang digunakan untuk praktikum. Namun, manajemen peminjaman laboratorium di universitas tersebut masih menggunakan metode manual yang lambat dan kurang efektif. Dalam paper ini dibahas kegunaan teori finite state automata atau FSA yang digunakan dalam mengimplementasikan alur proses sistem informasi peminjaman laboratorium. Aplikasi ini akan membantu staf laboratorium dalam manajemen peminjaman dan perbaikan laboratorium dengan lebih mudah. Monitoring dan status laboratorium akan ditampilkan secara akurat sehingga mahasiswa, dosen, dan ketua program studi dapat mengetahui apakah laboratorium sedang digunakan atau tidak. Dengan adanya sistem peminjaman laboratorium ini, pendataan dan manajemen laboratorium oleh staf laboratorium akan menjadi lebih efisien sehingga user seperti mahasiswa, dosen, atau ketua program studi tidak perlu lagi mendatangi staf laboratorium untuk meminjam laboratorium, melainkan dapat melakukan reservasi melalui sistem informasi yang disediakan. Metode penelitian. Identifikasi kebutuhan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dengan menganalisis fitur-fitur yang harus ada pada program peminjaman ruang laboratorium komputer, seperti pemilihan ruang laboratorium ya selesai, rusak, diperbaiki, dan sudah diperbaiki. Perancangan program. Setelah kebutuhan sistem terdeteksi, tahap berikutnya adalah merancang sistem peminjaman laboratorium komputer. Dalam hal ini, Finished Automata atau FSA digunakan sebagai dasar untuk merancang alur proses peminjaman. FSA dapat digunakan untuk mengelola berbagai status dan transisi yang terjadi selama proses peminjaman. Yang ketiga, pengembangan program. Program peminjaman ruang laboratorium komputer menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan Finished Automata. Yang keempat, pengujian. Setelah program peminjaman ruang laboratorium komputer selesai dibuat, tahap pengujian diperlukan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengujian meliputi pengujian memasukkan input yang valid dan tidak valid, serta memastikan bahwa output program sesuai dengan harapan. Dan terakhir yang adalah evaluasi dan perbaikan. Selesai pengujian sistem dievaluasi untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan FSA dalam meningkatkan proses peminjaman laboratorium komputer. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan sistem jika diperlukan. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini adalah membuat program Python yang mengimplementasikan konsep Finished Automata pada peminjaman ruang laboratorium komputer. Program ini bisa menerima input pengguna, mengatur tahap pemesanan laboratorium, dan memberikan output yang sesuai dengan pilihan pengguna. Pengguna dapat memilih ruangan laboratorium dengan input nomor ruangan. Jika pengguna tersebut selesai menggunakan ruang laboratorium, pengguna bisa menginputkan selesai, maka ruangan tersebut bisa digunakan orang lain. Dan jika ada ruangan yang rusak, para pengurus bisa menutup ruangan dengan input rusak menjadi diperbaiki dan selesai diperbaiki.
ruangan tersebut pun bisa digunakan kembali. Finished Automata, implementasi Finished Automata pada program peminjaman ruang laboratorium komputer memberikan banyak keuntungan dan manfaat. Finished Automata dalam kegunaan dapat membantu dalam pembuatan program peminjaman ruang laboratorium komputer untuk membantu user dalam hal ini dosen ataupun mahasiswa. Dalam mekanisme alur proses peminjaman lab, program ini bisa memesan ruangan laboratorium sesuai permintaan pengguna. Implementasi Finished Automata dapat membantu dalam validasi input dan pemeliharaan kode program dengan baik, serta meningkatkan pengalaman pengguna. Meskipun program berhasil, terdapat beberapa batasan seperti kepada fokus kepada pemesanan ruangan laboratorium komputer seperti input pengguna yang harus benar dan tidak ada antarmuka grafisnya. Untuk pengembangan lebih lanjut, program dapat ditingkatkan dengan fitur tambahan seperti antarmuka grafis, deteksi kesalahan pada input, dan fitur tambahan lainnya. Berikut adalah codingnya. Sekarang kita coba buka codingnya di sini. Oke, ini dia codingnya. Saat di run, maka akan muncul, seperti ini. Selamat datang di aplikasi peminjaman ruang laboratorium komputer. Anda dapat meminjam status ruang laboratorium dengan memasukkan event yang sesuai, yaitu event yang tersedia adalah pinjam, selesai, perbaikan selesai, dan rusak. Di sini terdapat 5 ruangan laboratorium. Di sini kita coba meminjam ruang laboratorium nomor 1. Sini. Di sini tertulis available atau masih bisa digunakan ya. Di sini kita coba pinjam, maka laboratorium akan berubah menjadi digunakan. Di situ juga ada jumlah peminjaman dan jumlah kerusakan yang terjadi pada ruangan tersebut. Oke, jika ingin melanjutkan kita tekan Y ya. Oke, selanjutnya jika kita memesan ruangan laboratorium yang sudah dipesan orang, maka tidak bisa. Maka tulisannya akan seperti ini. Maka akan tidak dapat diproses. Gagal. Jika kita ingin selesai, maka kita pilih ruangan tersebut dan kita ketik selesai. Maka laboratorium bisa digunakan kembali oleh orang lain. Dan jika terdapat ruang yang rusak, kita pilih ruangan yang rusak tersebut, terus kita pilih rusak untuk menandai ruangan tersebut sedang rusak. Di sini juga ada jumlah, maka jumlah kerusakan akan bertambah 1. Ini kita tekan ya. Jika seseorang ingin meminjam jika seseorang ingin meminjam ruang laboratorium rusak, maka akan gagal seperti ini. Maka gagal karena ruang laboratorium 2 sedang rusak. Maka tidak bisa dipinjam. Dan jika ingin memperbaiki, kita klik laboratorium tadi dan klik perbaikan. Maka akan muncul yaitu maintenance, yaitu sedang diperbaiki. Setelah itu kita klik lagi di sini. Salah, maaf. Coba kita pilih yang kedua tadi. Sini masih diperbaikan, kita klik perbaikan selesai perbaikan. Jika ingin menyelesaikan perbaikan atau selesai memperbaiki laboratorium tersebut. Oke, maka ruangan tersebut bisa digunakan kembali, yaitu menjadi available. Dan kita juga bisa menggunakan ruangan tersebut kembali. Yaitu. Nah, maka jumlahnya akan bertambah di sini dan outputnya diganti menjadi digunakan di sini. Jika ingin selesai, tinggal ketik aja selesai.
maka ruangan bisa digunakan kembali oleh pengguna yang lain. Oke, segitu saja untuk codingnya. Di sini untuk codingnya ada event-event yang tersedia di sini. Ini adalah contoh penggunaannya. Ini statusnya, status tidak valid, status diubah. Di sini ada ketik selamat datang tadi. Dan di sini ada outputnya. Jumlah peminjaman. Di sini, oh, dan ada lagi jika kita menginputkan nomor yang salah, yaitu misalnya nomor 6, maka nomor ruangan tidak valid atau nomor ruangan tidak ada. Itu. Ini untuk tadi breaknya. Oke, segitu saja untuk codingnya. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.